Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuriatul Laila dari kelas D semester 5 jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika yang dimana saya akan mengevaluasi materi 1-4. Materi 1 terdiri dari pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika yang mengacu pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Kemudian materi yang kedua terdiri dari fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Selanjutnya materi yang ketiga terdiri dari penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik pada tingkat kognitif atau HOTS, MOTS, dan LOTS. Kemudian materi yang keempat terdiri dari karakteristik dan penyusunan soal matematika HOTS. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu materi tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Langsung saja pada pengertian pengukuran. Nah, maksud dari pengukuran yaitu pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari, pengukuran sangat sederhana meliputi pengukuran panjang, waktu, berat, luas, volume, kecepatan, percepatan, dan debit, yang masing-masing memiliki satuan-satuan baku secara internasional. Nah, sebelum memakai satuan yang telah ditetapkan secara internasional, masyarakat terdahulu memakai satuan-satuan yang bersifat tradisional yang berlaku seperti satuan jangkal atau hasta, satuan kedipan mata, atau tarik nafas. Nah, jadi Al-Quran diturunkan sekitar abad ke-6 Masehi yang pada saat itu belum ditetapkan satuan-satuan baku untuk pengukuran. Nah, di dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan beberapa pengukuran, antara lain pengukuran panjang, pengukuran waktu, pengukuran luas, dan pengukuran berat. Bahkan Al-Quran juga menjelaskan operasi yang melibatkan satuan ukur. Jadi di sini Al-Quran sudah menjelaskan pengukuran panjang. Nah, apa sih maksud dari pengukuran panjang itu? Nah, pengukuran panjang adalah membandingkan suatu benda dengan benda lain menjadi satuan pengukuran. Di dalam Al-Quran, pengukuran panjang terdapat dalam surah An-Najm ayat 9 yang artinya, maka jadilah dia dekat atau pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat. Nah, dalam ayat di atas memuat pengukuran panjang atau jarak dengan menggunakan busur panah. Menurut Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir, makna dari busur panah itu adalah hasta. Artinya, panjangnya menggunakan satuan hasta, walaupun tidak dijelaskan secara matematis, tetapi secara tidak langsung terdapat indikasi pada pengukuran panjang. Selanjutnya, apa sih maksud dari penilaian? Nah, penilaian itu sendiri adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen sebagai contoh dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu mengaturnya menurut ukuran tertentu. Nah, kata yang digunakan dalam firman Allah itu mencakup 2 makna. Penggunaan kata takdir oleh ayat ini menunjukkan bahwa dalam bahasa Quran, kata takdir digunakan dalam konteks uraian tentang hukum-hukum Allah yang berlaku di alam raya. Di samping hukum-hukumnya yang berlaku bagi manusia, fakot daroh yang akar katanya qaf, dal, dan ro yang makna dasarnya adalah batas terakhir dari sesuatu. Bila Anda berkata kadar sesuatu sedemikian, maka ini berarti Anda telah menjelaskan batas akhir dari mutu dan kuantitasnya.
Nah, kata qaddaro antara lain berarti mengukur, memberi kadar atau ukuran, sehingga pengertian ayat ini adalah memberi kadar atau ukuran atau batas-batas tertentu dalam diri, sifat, ciri-ciri kemampuan maksimal bagi setiap makhluknya. Semua makhluk telah ditetapkan oleh Tuhan kadarnya dalam hal-hal tersebut. Mereka tidak dapat melampaui batas ketetapan itu. Nah, lafaz at-takdir dapat disamakan dengan cara penilaian dengan memberikan penetapan nilai pada setiap soal yang diberikan atau ketentuan pembobotan seperti pemberian nilai sikap pada penelitian yang mengungkapkan statistik. At-takdir juga dapat disamakan. Nah, at-takdir juga dapat disamakan dengan pengertian validitas hasil belajar, yakni penganalisisan terhadap tes hasil belajar sebagai suatu totalitas yang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, penganalisisan dengan cara berpikir secara rasional atau penganalisisan yang mengganggu logika. Yang kedua, penganalisisan yang dilakukan berdasarkan kenyataan empiris. Kemudian selanjutnya, apa sih maksud dari evaluasi? Nah, evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai seseorang dengan menggunakan patokan-patokan tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian di sini ada substansi komponen evaluasi yang terdiri dari tiga macam. Yang pertama objek, yang kedua judgement, yang ketiga yaitu kriteria. Nah, apa sih maksud dari ketiga substansi komponen evaluasi tadi? Yaitu yang pertama objek. Nah, objek diartikan sebagai hal yang akan dinilai. Untuk memberikan nilai yang tepat dan akurat, dibutuhkan informasi yang cukup tentang objek yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu data yang menandai yang tentunya mampu menggambarkan keadaan terkait yang dinilai tersebut. Kemudian, apa sih maksud dari judgement? Yaitu artinya proses pertimbangan yang dilakukan oleh penilaian untuk menentukan suatu nilai atau suatu objek. Kemudian maksud dari kriteria itu sendiri yaitu adalah ketentuan minimal untuk menentukan suatu posisi nilai atau kualitas tertentu. Nah, jadi evaluasi juga sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu di sini saya mengambil kata al-hisab atau hisaban yang dimana disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 29 kali yang tersebar dalam 14 surat. Secara etimologi, hisab berarti perhitungan. Arti lain dari kata hisab berarti bilangan, atau yang disebut dalam bahasa Arab al-addu. Nah, menurut Shihab, kata hisab dapat berarti perhitungan, bertanggung jawab, batas, atau dugaan. Nah, kata hisab juga digunakan dalam Al-Quran untuk menjelaskan pengertian yang bersifat teknis seperti syari'ul hisab atau hisab yang cepat dalam konteks yang pertama, orang-orang mendapatkan kebahagiaan dari apa yang mereka usahakan. Kemudian yang kedua, kafir terhadap ayat-ayat Allah. Yang ketiga, ahli kitab yang beriman. Yang keempat, memburu binatang. Yang kelima, ketetapan Allah. Yang keenam, pembalasan Tuhan kepada orang sesuai dengan yang diusahakan. Kemudian yang ketujuh yaitu perhitungan amal-amal orang kafir, dan yang kedelapan yaitu hari kiamat. Nah, dengan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT menganugerahi hasil yang baik, yakni hasil evaluasi yang diberikan adalah berdasarkan hasil kerja mereka. Bila pekerjaannya baik, maka dia akan memperoleh hasil yang membahagiakan, yaitu surga. Namun bila hasil evaluasinya buruk karena pekerjaannya jelek, maka dia akan memperoleh hasil yang mengecewakan, yaitu berupa siksa neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 14 berbunyi, yang artinya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadapmu. Nah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain.
berdasarkan ayat dan hadis tersebut, berarti konsep self-evaluation atau evaluasi diri telah lama dikenal dalam Al-Quran. Dari sudut evaluasi pendidikan, evaluasi diri biasanya sering digunakan oleh para guru untuk melihat sejauh mana pembelajaran telah dilaksanakan. Nah, jadi selanjutnya materi yang terakhir yaitu hubungan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, apa sih hubungan pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu? Jadi, pengukuran dan penilaian merupakan dua proses yang berkesinambungan. Pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor, dan hasil pengukuran dapat dilaksanakan penilaian. Kemudian antara penilaian dan evaluasi sebenarnya memiliki persamaan, yaitu keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Di samping itu, keduanya merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Hakikat keduanya merupakan proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Ruang lingkup penilaian lebih sempit dan hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek, seperti prestasi belajar. Baiklah, selanjutnya saya akan mengevaluasi materi yang kedua, yang dimana terdiri dari fungsi evaluasi, tujuan evaluasi, kedudukan evaluasi, prosedur evaluasi, dan yang terakhir, ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang fungsi evaluasi. Nah, evaluasi dalam pendidikan berfungsi selektif untuk menentukan input atau calon siswa sebagai alat penempatan untuk mengelompokkan siswa sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Selain itu, evaluasi juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan psikologis, didaktik, dan administratif. Maka secara terinci, fungsi evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat seleksi. Nah, maksud dari sebagai alat seleksi yaitu evaluasi dapat digunakan untuk melakukan penyaringan atau seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi dapat ditentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat dari siswa yang mendaftar sebagai calon siswa yang akan diterima. Kemudian penempatan jumlah siswa yang terbaik ini tidak hanya berkisar dalam seleksi penerimaan siswa baru, tetapi sering juga diterapkan dalam penentuan siswa yang lebih berhak untuk mendapatkan kesempatan tertentu. Misalnya penempatan sebagai calon penerimaan beasiswa, pelajar teladan, kenaikan kelas, kelulusan suatu program, dan penerimaan penghargaan lainnya. Kemudian fungsi dari evaluasi yang kedua yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan. Nah, maksud dari fungsi evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan yaitu untuk mengukur seberapa jauh tujuan instruksional dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Selain itu, dengan evaluasi dapat dilihat pula sampai sejauh mana seorang guru telah berhasil dalam menerapkan metode, pendekatan, penguasaan materi, serta kelebihan dan kelemahan kurikulum yang dicapai sehingga akan menjadi untuk dapat melakukan perbaikan dalam rancangan pengajaran selanjutnya. Kemudian fungsi evaluasi yang ketiga yaitu sebagai alat penempatan. Nah, maksud dari fungsi evaluasi sebagai alat penempatan yaitu evaluasi dapat digunakan untuk penempatan dalam pemilihan jurusan dan program studi di sekolah menengah atas atau SMA sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa merupakan bentuk dari replacement. Kemudian fungsi dari evaluasi yang keempat yaitu sebagai alat diagnostik. Nah, evaluasi dapat digunakan dalam mendiagnosa kesulitan belajar siswa yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, kelebihan dan kekurangan siswa dalam penguasaan setiap konsep materi matematika yang telah diajarkan. Berdasarkan keputusan tersebut,
seorang guru dapat memberikan penyembuhan dan dengan jenis dan tingkat kesulitan dalam bentuk remedial. Nah, selanjutnya materi tentang tujuan dari evaluasi. Berdasarkan dari fungsi evaluasi yang sudah saya paparkan tadi, maka tujuan evaluasi ada 3. Yang pertama, evaluasi sebagai alat seleksi terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Kemudian tujuan evaluasi yang kedua, evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil pendidikan yang telah dilaksanakan. Kemudian tujuan evaluasi yang ketiga, yaitu evaluasi sebagai alat penempatan, terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang kedudukan evaluasi. Sesuai dengan fungsi dan tujuan evaluasi dalam pendidikan, kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar berada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan berlangsung. Pelaksanaan evaluasi bisa dilakukan melalui tes tertulis, lisan, perbuatan, ataupun dengan observasi. Jadi, kedudukan evaluasi pendidikan ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya terdiri dari 3 jenis, yaitu sebelum, selama, dan setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ditinjau dari sudut transformasi pendidikan, kedudukan evaluasi untuk mengevaluasi calon siswa, proses atau kegiatan belajar mengajar beserta komponen-komponen penunjangnya seperti guru, metode, dan pendekatan materi, sumber, alat pelajaran, dan sarana lainnya. Yaitu kemudian lulusan, tujuan dan umpan balik dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar yang akan datang. Nah, jadi apa sih maksud dari kedudukan evaluasi yang berada pada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar berlangsung? Nah, yang pertama yaitu kedudukan evaluasi sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah meliputi calon siswa atau input mengenai usia, kematangan kognitif, kondisi fisik, atau untuk pendidikan tertentu, kesiapan sarpras, atau bisa disimpulkan kedudukan evaluasi ini lebih pada fungsinya sebagai alat seleksi dan penempatan. Kemudian maksud dari kedudukan evaluasi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, kedudukan evaluasi sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa baik individu maupun kelompok. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang prosedur evaluasi. Nah, langkah-langkah pokok yang harus ditempuh sebagai prosedur evaluasi terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pengumpulan data, yang ketiga tahap verifikasi data, yang keempat tahap analisis data, dan yang kelima yaitu tahap penafsiran. Nah, apa sih maksud dari tahapan yang sudah saya sebutkan tadi? Yaitu yang pertama tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Tujuan ini harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan tersebut. Tentunya tujuan evaluasi ini akan berbeda satu sama lainnya tergantung pembuatnya. Kemudian maksud dari tahap pengumpulan data yaitu terdiri dari pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Wujud nyata dari kegiatan pengumpulan data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan melaksanakan tes hasil belajarnya, misalnya dengan tes pilihan ganda atau dengan uraian.
dan dengan menggunakan teknik non-tes, yaitu melakukan pengamatan wawancara atau angket dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu berupa rating scale dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya maksud dari tahap verifikasi data yaitu dimulai dengan dikelompokkan menurut tinggi rendahnya jenis kelamin atau hal lainnya sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Verifikasi data yang telah berhasil dihimpun harus disaring lebih dahulu sebelum diolah. Ini dikenal dengan penelitian data atau verifikasi data, yakni suatu proses pembuktian kebenaran suatu teori, konsep, atau hipotesa. Nah, kemudian maksud dari tahap analisis yaitu terdapat dua pilihan, yakni dengan analisis statistik ataupun non-statistik. Tetapi untuk data kuantitatif bisa langsung menggunakan teknik analisis statistik, sedangkan untuk data kualitatif apabila diolah dengan analisis statistik harus ditransformasi dulu menjadi data kuantitatif. Kemudian tahap akhir yaitu tahap penafsiran. Nah, maksud dari tahap penafsiran yaitu sebagai pernyataan atau keputusan tentang hasil evaluasi. Data interpretation dilakukan atas dasar kriteria tertentu yang telah disusun secara rasional atau telah dibakukan. Nah, interpretation hasil evaluasi tersebut bisa berupa pernyataan atau keputusan yang diungkapkan dengan kata-kata yaitu baik, cukup, buruk, tinggi, rendah, sedang, lulus, tidak lulus, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi tentang ruang lingkup evaluasi. Nah, ruang lingkup yang dimaksud di sini yaitu pada evaluasi pembelajaran matematika, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan pembelajaran matematika, yaitu yang pertama objek evaluasi, yakni objek atau sasaran evaluasi yang merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau proses pengajaran matematika yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan untuk memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pembelajaran matematika tersebut. Dalam hal ini yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi yaitu yang pertama masukan, yang kedua proses, yang ketiga keluaran. Nah, maksud dari masukan atau input yaitu yang pertama calon siswa yang akan dibentuk menjadi manusia-manusia dewasa yang berpribadi utuh merupakan subjek didik dalam kegiatan belajar mengajar. Karakteristik siswa sebagai masukan dalam proses belajar mengajar yang dievaluasi mencakup 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini disebut dengan tes kemampuan. Kemudian yang kedua kepribadian. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kepribadian ini disebut dengan tes kepribadian. Kemudian yang ketiga sikap. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu hal disebut tes sikap. Kemudian yang keempat inteligensi. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat inteligensi disebut dengan tes inteligensi. Nah, kemudian maksud dari proses yaitu proses berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses tersebut adalah kurikulum, materi pelajaran, pendekatan dan metode, cara menilai, sarana dan media, sistem administrasi, guru, dan personal lainnya. Unsur-unsur tersebut saling berinteraksi secara fungsional satu sama lain dalam rangka kelancaran kegiatan belajar mengajar. Untuk mengevaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan dengan menyajikan soal tertulis atau tipe uraian. Di samping itu, evaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan melalui observasi terhadap siswa dalam melukis atau menggambar dengan menggunakan alat simulasi atau penjelasan lisan tentang konsep matematika di depan kelas.
Nah, kemudian maksud dari keluaran atau output yaitu lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam hal ini yang disebut dengan output yaitu kondisi setelah kegiatan belajar mengajar atau proses dilaksanakan. Evaluasi terhadap output ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh sih tingkat pencapaian siswa setelah menjalani proses belajar mengajar. Alat yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian ini disebut tes pencapaian. Baiklah, selanjutnya saya akan mengevaluasi materi 3, yang dimana materi 3 terdiri dari penilaian otentik, jenis-jenis penilaian otentik pada tingkat kognitif, yaitu LOTS, MODS, dan HOTS. Nah, jadi penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluaran pembelajaran. Kemudian, penilaian autentik mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar melalui mengobservasi, mencoba, menalar, membangun jejaringan untuk meningkatkan kompetensi siswa sesuai dengan tuntunan kompetensi yang ada di standar kompetensi, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kemudian penilaian autentik ini bertujuan untuk melacak kemajuan siswa, mengecek ketercapaian kompetensi dan umpan balik. Prinsip penilaian autentik yaitu untuk penelusuran, pengecekan, dan pencarian, dan yang terakhir yaitu penyimpulan. Selanjutnya, apa sih maksud dari jenis-jenis penilaian autentik pada tingkat kognitif? Yaitu yang pertama, HOTS. Nah, jadi penerapan penilaian berbasis higher order thinking skill dalam sebuah pembelajaran, maka seorang guru harus menguasai penilaian aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan diukur melalui tes, baik tes lisan atau tes tulis. Nah, kemudian tes lisan berupa sejumlah pernyataan yang telah disiapkan, dijawab secara lisan oleh siswa. Kemudian tes tulis terdiri dari dua model yaitu objektif dan non-objektif. Model soal objektif seperti pilihan ganda, menjodohkan, benar atau salah, dan isi yang singkat. Nah, sedangkan non-objektif yaitu soal uraian dalam kaitannya dengan soal HOTS, tipe soal yang digunakan adalah soal pilihan ganda dan uraian. Nah, selanjutnya soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan, yaitu ada 5. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, kemudian karakteristik soal HOTS ya ada beberapa, yaitu yang pertama mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang kedua berbasis permasalahan kontekstual, yang ketiga menggunakan bentuk soal beragam, yang keempat mengukur level kognitif yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, kemudian dalam soal HOTS ada 3 kemampuan yang harus dimiliki siswa. Yang pertama yaitu menganalisis, yang kedua mengevaluasi, dan yang ketiga yaitu mengkreasi. Nah, beberapa kemampuan siswa yang dihasilkan oleh pembelajaran berbasis penilaian HOTS atau higher order thinking skill tersebut adalah kemampuan kognisi pada level 3 atau yang dikenal dengan istilah level kognisi 3 atau LK3. Kemudian apa sih maksud dari MODS itu? Nah, jadi MODS atau medium order thinking skill adalah kemampuan berpikir siswa pada tingkat menengah. Nah, pada tingkat berpikir MODS, siswa memiliki 2 kemampuan berpikir, yaitu yang pertama memahami dan yang kedua yaitu mengevaluasi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu apa sih maksud dari LOTS? Jadi LOTS atau Low Order Thinking Skill adalah berpikir pada tingkat bawah atau dasar. Nah, kemampuan LOTS dikenal dengan istilah level
kognisi 1 atau yang disebut dengan LK1. Hal ini dikarenakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam proses pembelajaran hanya sebatas mengetahui saja. Dengan demikian, maka daya kognisi yang dimiliki siswa hanya sebatas mengingat kembali materi-materi ajar yang sudah diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Mendaftar, mengulang, serta menirukan kembali apa yang sudah pernah dia dapatkan tanpa adanya kemampuan berpikir pada tingkat yang lebih tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan mengevaluasi materi yang keempat, yang dimana materi yang keempat terdiri dari karakteristik dan penyusunan soal matematika HOTS. Nah, langsung saja pada karakteristik soal HOTS. Jadi, karakteristik soal HOTS itu ada 5. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, ongoing. Dan yang kelima, menggunakan bentuk soal beragam. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Jadi, di sini ada 5 langkah penyusunan soal HOTS, yaitu yang pertama, menganalisis kurikulum dasar yang dapat dibuat soal-soal HOTS. Yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi soal, dan yang ketiga memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Dan yang keempat menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal, dan yang kelima membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal, yaitu soal matematika HOTS. Nah, soalnya berbunyi yaitu pada sebuah kompetisi sepak bola yang diikuti oleh 38 tim, penentuan tim juara adalah berdasarkan perolehan poin terbanyak dengan ketentuan perolehan poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu tim yang menang memperoleh poin 3, yang kedua jika pertandingan seri masing-masing tim memperoleh poin 1, dan yang ketiga tim yang kalah memperoleh poin 0. Nah, bisa dilihat pada tabel ini memuat posisi sementara 6 tim teratas dari total 38 tim dengan sisa 5 kali pertandingan. Nah, selanjutnya setiap tim tersebut akan saling bertemu pada 5 pertandingan sisa. Nah, pernyataan yang tepat berdasarkan data tersebut adalah yang pertama atau yang A, tim A akan menjadi juara hanya dengan memenangkan 3 kali pada pertandingan sisa dan salah satunya menang atas tim B. Kemudian pernyataan yang B yaitu tim B akan menjadi juara hanya dengan memenangkan 4 kali pertandingan sisa dan salah satunya menang atas tim A. Kemudian pernyataan yang C yaitu jika tim C memenangkan semua pertandingan sisa, maka posisi tim B masih mungkin berada di atas tim C. Nah, pernyataan yang D yaitu jika tim B selalu seri pada semua pertandingan sisa, maka tim E tidak mungkin berada di atas tim C. Nah, kemudian pernyataan E yaitu tim F akan menjadi juara jika memenangkan semua sisa pertandingan dan tim A selalu kalah pada semua sisa pertandingan. Baiklah, itulah video evaluasi dari materi 1 sampai 4. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.